wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah persamaan diferensial. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi untuk persamaan diferensial itu sendiri. Jadi, untuk tahap awal kita memahami dulu untuk dasarnya ada beberapa diferensial umum dan khusus yang sudah kita lakukan dulu pada mata kuliah kalkulus. Kita sudah persamaan diferensial atau tentang diferensial itu sendiri. Kita sudah membahas bagaimana cara menurunkan untuk persamaan fungsi satu peubah X. Nah, apabila ada dua peubah X, Y juga sudah kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebuah persamaan yang diturunkan secara umum. Nah, ini dia diferensial umum. Contoh-contoh sederhana, di sini saya hanya menampilkan dua contoh sederhana yang bisa kita pahami untuk memahami dulu dasar dalam penyelesaian persamaan itu sendiri. Nah, jika diketahui ini persamaan diferensial yang umum ini ada X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan sebuah konstanta. Mau konstantanya itu angka berapapun, yaitu konstanta. Mau 7, mau 5, mau 8, terserah, tapi itu sebuah konstanta. Nah, kita akan melakukan diferensial terhadap persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan C. Nah, langkah yang kita lakukan adalah kita melakukan penurunan terhadap X kuadrat dulu. Nah, yang X kuadrat ini kita diferensialkan. Nah, kita ingat dy per dx, kalau y itu adalah x kuadrat, maka dy per dx adalah 2x. Sehingga kita tulis turunan diferensial dari x kuadrat itu adalah 2x. Bagi yang lupa tentang bagaimana diferensial, mohon dipelajarin pada kalkulus, mata kalkulus tentang bagaimana kita mendiferensialkan sebuah fungsi. Nah, kalau yang lupa silakan nanti nonton video atau mempelajari lagi tentang bagaimana melakukan diferensial. Nah, kali ini kita bahas turunan dari x kuadrat adalah 2x. Nah, sehingga dy per dx sebenarnya itu 2x. Kalau dy saja berarti hasilnya adalah 2x dx. Jadi turunan diferensial dari x kuadrat adalah 2x dx. Jangan lupa ditambah dx-nya, karena kita diferensialkan terhadap y. Nah, selanjutnya kalau dia kita diferensialkan terhadap y, karena di sini tidak ada variabel x, kita turunkan hanya terhadap y saja. Berarti kalau y kuadrat itu kita diferensialkan adalah 2y. Jangan lupa kita turunkan dia, kita tulis dia dy. Karena dia kita diferensialkan terhadap fungsi y. Jadi turunan atau diferensial dari y kuadrat adalah 2y dy. Nah, kemudian selanjutnya ini sebuah konstanta, berapapun itu konstanta, kalau kita diferensialkan maka hasilnya adalah 0. Sehingga kita dapat sebuah persamaan yang kita diferensialkan, jadi persamaannya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan c. Jadi kita turunkan persamaan tersebut, dapatlah hasilnya 2x dx ditambah 2y dy sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan ini untuk penyederhanaan. Atau juga persamaan ini bisa kita tulis dengan, karena di sana variabel 2, ini 2 kita sederhanakan sehingga kita bagi semuanya dengan angka 2. Sisi kiri kita bagi dengan angka 2, dan sisi kanan 0 ini juga kita bagi dengan angka 2. Jika seimbang, sisi kiri kita bagi 2, sisi kanan kita bagi 2 agar kita menyederhanakan persamaan yang telah kita diferensialkan ini. Nah, kalau sudah kita bagi 2, maka 2-nya kita bisa dibagi 2x dx dibagi 2. Itu hasilnya nanti x dx, kemudian ditambah 2y dy, kita bagi 2-nya dengan 2. Berarti hasilnya adalah y dy. 0 dibagi 2 sudah pasti 0. Jadi berapapun 0, berapapun dibagi dengan angka berapapun, maka hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya hasilnya bisa kita tulis, atau berarti persamaan ini sama aja dengan persamaan x dx ditambah y dy sama dengan 0. Nah, ini untuk hasil persamaannya. Selanjutnya persamaan ini juga bisa kita modifikasi selama aturannya itu masih dalam penyelesaian persamaan. Jadi persamaan itu kita sederhana kali melakukan penyederhanaan persamaan, sehingga dx-nya kita akan merubah menjadi dy per dx. Nah, ini harus kita ubah persamaan ini menjadi sebuah fungsi turunan yang ditulis biasa dengan notasi Leibniz, yaitu dy per dx, sehingga kita harus membagi x dx kita bagi dengan dx, y dy kita bagi dengan dx, dan 0 kita bagi dengan dx selanjutnya. Nah, kita dapat tulis seperti ini juga, berarti x dx ditambah y dy dibagi dx sama dengan 0 dibagi dx. Artinya sisi kiri kita bagi dengan dx dan sisi kanan kita bagi dengan dx. Itu kan sama-sama kita dalam menyelesaikan persamaan diferensialnya gitu ya. Nah, makanya kalau seperti ini berarti ini bisa kita bagi dx dibagi dy, hasilnya adalah x.
X, karena kan dy per dy kan 1, jadi tinggallah X saja. Nah, selanjutnya nanti Y dibagi dy per dx. Ini kan nggak bisa hilang, artinya dy per dx hasilnya adalah dy per dx. Jadi nanti hasilnya X ditambah Y dy per dx sama dengan 0. Kalau 0 dibagi dx, maka hasilnya tetap 0. Ya, kita bisa tulis gini. Jadi persamaannya juga sama, artinya X tambah Y dy per dx sama dengan 0. Nah, kita ingat, dalam diferensial itu juga sebuah penulisan dy per dx ini sama juga ada mengatakan itu sama dengan y aksen atau dx, diferensial terhadap x, d besar ya, d besar x. Nah, ini ada notasi-notasi yang sering digunakan, yang paling populer itu memang Leibniz, yaitu dy per dx, dan satu lagi turunan itu dengan turunan tingkat 1 dengan y aksen. Nah, ini juga bisa kita tulis, berarti persamaannya adalah X sama dengan Y dikali dengan Y aksen sama dengan 0. Nah, jadi persamaan tadi yang awal soalnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan konstanta, itu persamaan diferensial untuk tingkat satunya berarti sama aja dengan X, hasilnya adalah X ditambah Y dikali Y aksen atau turunan pertama dari Y sama dengan 0. Nah, inilah hasil persamaan untuk diferensial yang umum. Nah, kemudian ada kita bahas lagi dengan diferensial yang khusus. Tadi yang umum, yang bisa diselesaikan secara langsung. Nah, biasanya kalau yang dalam peturunan diferensial khusus kita menggunakan substitusi atau permisalan. Nah, kita biasanya menggunakan teorema yang menggunakan kalau ada perkalian antara U dengan V, sebuah fungsi persamaan, maka kita menyelesaikan turunan diferensialnya itu dengan U aksen dikali dengan V ditambah dengan V aksen dikali dengan U. Nah, ini teorema yang kita gunakan untuk penyelesaian diferensial khusus. Jadi kita menggunakan penyelesaiannya teorema-teorema dasar dalam diferensial. Nah, yang mana U nanti kita akan misalkan U itu adalah 1 dikurang X dan V adalah Y kuadrat. Dan satu sisi ini penyelesaian seperti diferensial biasanya saja. Itu sebuah persamaan yang di sisi kanan, nanti bisa kita turunkan langsung. Baik, dengan begitu kita bisa menyelesaikan diferensial khusus ini. Untuk persamaannya kita turunkan menjadi persamaan diferensialnya adalah, kita misalkan dulu tadi seperti tadi U itu sama dengan 1 per 1 dikurang X. Nah, sekarang kita diferensialkan supaya kita memperoleh ini ada U, kemudian di sini harus kita cari dia U aksennya. Turunan pertama dari U. Kita harus diferensialkan dari 1 kurang X ini. Nah, DU, nah biasanya kita kalau mendiferensialkan U sama dengan 1 kurang X, itu sama dengan DU per DX. Nah, ini kita turunkan 0, maka 1 diferensialkan menjadi 0, sementara min X itu kita diferensialkan adalah hasilnya min 1. Sehingga DU per DX adalah min 1. Secara matematik kita bisa tulis juga DU sama dengan min DX. Nah, itu secara penyelesaian diferensial biasanya. Atau kalau secara di persamaan diferensial kita lanjut menurunkan juga bisa. 1 kita diferensialkan menjadi 0, berarti 0. Kemudian min X kita diferensialkan adalah min 1. Min 1, satunya kita tulis, tapi DX ini bawaan dari turunan X. Jadi min X itu adalah turunannya min 1 DX. Nah, jadi bisa kita tulis DU-nya adalah min DX. Jadi secara aturan diferensial. Nah, selanjutnya V sama dengan Y kuadrat. Nah, kita juga menurunkan langsung dV per dy-nya itu adalah sebenarnya 2Y. Tapi kita langsung tulis berarti dV sama dengan 2Y turunan dari 2Y. Selanjutnya kita tulis diferensial terhadap Y. Nah, kalau kita tulis secara penyelesaian turunan satu peubah dulu atau diferensial khusus, ya dV per dy sama dengan 2Y. Karena penyebutnya itu 2Y, kita pindahkan ke sisi kanannya, maka jadi perkalian. Jadi dV sama dengan 2Y dy. Oke, sudah kita dapat. U kita dapat, U aksen kita dapat. Ini DU aksen ya, ini U aksen. V, kita ketahui ini V. Kemudian V aksen, juga diketahui ini V aksen. dV itu adalah V aksen, DU adalah U aksen. Dan U diketahui seperti ini. Nah, jadi kita sudah dapat sebuah model untuk penyelesaian secara khusus pada persamaan 1 dikurang X dikali Y kuadrat sama dengan X pangkat 3. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusikan ke persamaan ini hasil yang telah kita cari ini. Nah, bagaimana caranya? Kita tulis kembali, ini soalnya, ini teoremanya, dan kita akan mensubstitusikan dengan yang sudah kita hitung tadi diferensialnya. Yang pertama kita tulis dulu U aksen. Ingat, U aksen kita adalah min DX. Jadi kita tulis ini min DX, kemudian V itu adalah Y kuadrat, kita tulis Y kuadrat, ditambah, ini tambahnya ya karena ini teoremanya tambah,
di sini perkalian timbangan tambah maka ditambah. Nah, selanjutnya kita masukkan V aksen. V aksen kita adalah dV. Ini dia 2Y dy dan terakhir kita masukkan U. U-nya adalah 1 dikurang X. Sama dengan, oke ini sama dengan. Nah, sekarang kita diferensialkan tadi yang X pangkat 3. X pangkat 3 itu turunannya adalah 3X kuadrat ditambah, 3X kuadrat dx. Nah, dy per dx kalau y-nya itu x pangkat 3 adalah dy per dx itu 3x kuadrat. Nah, bagaimana teman-teman yang mahasiswa kalau ada yang lupa bagaimana cara mendiferensialkan satu sebuah persamaan, silakan ini dikaji ulang. Di video saya juga sudah ada tentang menurunkan diferensial. Nah, selanjutnya persamaan ini kita akan menyederhanakan supaya sisinya menjadi sebuah persamaan hasil dari diferensial itu sendiri. Kita bisa mengkaji berarti di sini ada dx, kita harus merubahnya menjadi dy per dx ini. Nah, solusinya bagaimana? Di sini juga ada dx. Nah, solusinya sisi kiri dan sisi kanan kita harus membaginya dengan dx. Jadi kita tulis seperti ini, d min dx y kuadrat tambah 2y dy dikali 1 dikurang x dibagi dengan dx. Sisi kanannya 3x kuadrat dx dibagi dengan dx. Nah, selanjutnya bisa kita selesaikan, ini ada dx dibagi dengan dx hasilnya 1, sehingga nanti menghasilkan min y kuadrat. Kemudian dy per dx berarti tambah 2y dy per dx dikali 1 dikurang x. Selanjutnya di sini juga dx per dx dibagi menjadi 1 sehingga hasilnya sama dengan 3x kuadrat. Maka bisa kita tulis seperti ini. Min y kuadrat ditambah 2y dikali 1 dikurang x dy per dx. Nah, dy per dx ini saya pindahkan ke belakang. Akan memudahkan kita mengklasifikasi persamaan. Nah, ini 3x kuadrat. Jadi kita bisa tulisnya seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita juga berarti ini sebuah fungsi turunan. Oke. Nah, untuk memudahkan karena di sini ada sisi x kuadrat, variabel x kuadrat. Di sini juga ada y kuadrat. Ada baiknya kita kelompokkan ke sisi kanannya itu yang berpangkat 2 dan sisi kirinya itu yang tidak berpangkat 2 atau yang konstanta yang eksponennya tidak berpangkat. Kemudian bisa kita tulis seperti ini. Berarti min y kuadrat. Nah, ini masih yang hasil tadi ya. Min y kuadrat ditambah 2 ini persamaan sama ini y dy per dx dikali sama dengan 3x kuadrat. Kita akan memindahkan yang ini ke sisi kanan. Ini merapikan kita dalam penulisan sehingga bisa kita tulis ini kita tulis juga di y per dx ini bisa sama dengan y aksen. Nah, ini secara Leibniz kita dy per dx itu sama aja penulisannya dengan y aksen, sehingga kita rubah dulu persamaan fungsi aksennya. Selanjutnya baru kita pindahkan. Jadi karena di sini minus, kita pindahkan ke sisi kanan maka hasilnya plus. Sehingga kita peroleh persamaan diferensialnya adalah 2 dikali 1 dikurang x kali dy, kemudian dikali dengan turunannya, y aksennya sama dengan 3x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Nah, ini yang merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial. Sebenarnya secara matematika ini juga masih bisa disederhanakan lagi, cuman kalau kita sudah sampai di sini kita sudah cukup. Tapi namun kalau kita mensubstitusikan ke soal awal lagi, ini masih bisa kita lanjutkan. Ini saja untuk tahap dasar, tahap awal kita memahami dalam penyelesaian persamaan diferensial itu mau umum dan khusus. Untuk dasar-dasar contoh soalnya seperti ini. Baik, nanti untuk soal selanjutnya, terus juga bagaimana latihan, kita akan diskusikan pada UPSIMK di LMS kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.